Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herdian Syarif Yusuf. Saya dari kelas 1B TKGE. Di sini saya akan menjelaskan 3 soal dengan materi tegangan efektif tanah. Soal yang pertama, diketahui lapisan tanah sebagai berikut. Tentukan nilai tegangan total, tegangan efektif, dan tegangan air pori. Penyelesaian. Pertama, kita lihat di titik A. Di titik A, tegangan total sama dengan 0, tegangan pori air sama dengan 0, dan tegangan efektif sebesar 0. Kenapa 0? Karena di situ belum ada apa-apa, masih hanya ada udara, jadi tegangannya 0. Lalu di titik B, tegangan totalnya adalah sebesar H1 dikali dengan gamma dry-nya sebesar 16,4 kN per meter kubik, dan H1-nya sebesar 5 meter dikali sama dengan 82 kN per meter persegi. Lalu untuk tegangan pori airnya sebesar 0 karena di sini masih kering, jadi belum ada airnya. Lalu untuk tegangan efektif, yaitu adalah tegangan total dikurangi dengan tegangan pori air, dimana diketahui tegangan totalnya sebesar 82 kN per meter persegi dikurangi 0. Lalu selanjutnya di titik C, tegangan totalnya itu sama dengan H1 dikali gamma dry ditambah dengan H2 dikali dengan gamma saturated 1. Nah, sama dengan 5 dikali 16,4 ditambah 2 dikali dengan 18,4. Nah, di sini hasilnya sebesar 188,8 kN per meter persegi. Untuk tegangan porinya adalah H2 dikali dengan gamma air yang sebesar 9,81 kN per meter kubik. Hasilnya 19,62 kN per meter persegi. Lalu untuk tegangan efektif, tegangan total di titik C dikurangi dengan tegangan pori air di titik C. Hasilnya menjadi 99,18 kN per meter persegi. Lalu di titik D, tegangan totalnya sebesar H1 dikali dengan gamma dry, lalu ditambah dengan H2 dikali dengan gamma saturated pertama, lalu H3 ditambah dengan H3 dikali dengan gamma saturated 2. Hasilnya sebesar 450,3 kN per meter persegi. Untuk tegangan pori airnya di titik D, berarti dari H2 ditambah dengan H3 sebesar 19, lalu dikali dengan gamma airnya sebesar 9,81. Hasilnya adalah 186,39 kN per meter persegi. Lalu untuk tegangan efektif adalah tegangan total dikurangi dengan tegangan pori air di titik D. Hasilnya 263,91 kN per meter persegi. Selanjutnya untuk grafiknya, untuk yang tegangan total seperti ini, lalu untuk yang tegangan air pori seperti ini, dan yang tegangan efektif seperti ini. Lanjut untuk nomor 2, diketahui lapisan tanah sebagai berikut. Tentukan nilai tegangan total, tegangan efektif, dan tekanan air pori pada titik A, B, C, serta gambarkan grafiknya. Di nomor 2 ini berbeda dengan nomor 1 karena di sini tidak diketahui gamma dry dan gamma saturatednya. Jadi kita cari dulu gamma dry dan gamma saturatednya. Gamma dry itu rumusnya sama dengan specific gravity dikali dengan gamma air per 1 ditambah angka pori. Di sini sudah diketahui ya angka pori dan specific gravity-nya. Di sini kita cari yang buat yang ini.
Lalu gamma airnya juga sudah diketahui 9,81. Jadi gamma dry-nya hasilnya 16,37 kN per meter kubik. Untuk gamma saturated yaitu gamma yang di lempung ini, itu adalah angka Fourie ditambah dengan spesifik gravity-nya dikali dengan gamma air. Di sini angka Fourie-nya sebesar 0,85, spesifik gravity-nya 2,77. Hasilnya jadi 19,196 kN per meter kubik. Lalu selanjutnya kita cari tegangan total, tegangan pore air, dan tegangan efektif di titik A, B, dan C. Di sini di titik A, tegangan total, tegangan pore air, dan tegangan efektifnya sama dengan 0 karena di sini belum ada apa-apa karena hanya ada udara. Lalu untuk di titik B, tegangan totalnya itu adalah H1 dikali dengan gamma dry, di mana gamma dry-nya sudah diketahui. Jadi 8 dikali 16,37 hasilnya 130,96 kN per meter persegi. Untuk tegangan pore airnya 0 karena di sini belum ada air, di sini hanya ada pasir. Lalu di tegangan efektifnya itu tinggal di tegangan total dikurangi dengan tegangan pore air, karena tegangan pore airnya sama dengan 0, jadi hasilnya sama dengan tegangan totalnya di titik B. Lalu untuk di titik C, tegangan totalnya itu adalah di titik C H1 dikali dengan gamma dry, lalu ditambah H2 dikali dengan gamma saturated. Lalu hasilnya adalah sebesar 457,292 kN per meter persegi. Untuk tegangan pore air yaitu adalah di sini H2 dikali dengan gamma airnya. Di sini gamma airnya 9,81. Jadi hasilnya 166,77 kN per meter persegi. Lalu untuk tegangan efektifnya tegangan total dikurangi dengan tegangan pore air. Hasilnya 290,522 kN per meter persegi. Lalu grafiknya seperti ini tegangan total. Untuk tegangan total, untuk tegangan air pori seperti ini, dan tegangan efektif seperti ini. Lalu soal nomor 3, apabila muka air tanah dari soal nomor 2 naik hingga 4 meter di bawah permukaan tanah, tentukan besar perubahan tegangan efektif yang akan terjadi pada dasar lapisan lempung. Kita lihat dulu gambar pada soal nomor 2 itu seperti ini. Sebelum muka air tanahnya itu naik, jadi di sini gambarnya seperti ini. Lalu ketika muka air tanahnya naik menjadi seperti ini. Tadi diketahui bahwa kenaikan muka air tanah naiknya sebesar 4 meter. Di sini ada perubahan di H2 menjadi 21 meter, perbedaan dengan soal nomor 2 sebelumnya. Kita tadi sudah ketahui di gamma dry-nya di soal nomor 2 dan gamma saturatednya. Lalu kita cari tegangan efektif. Kita cari dulu tegangan totalnya. Itu adalah H1 dikali dengan gamma dry ditambah H2 dikali dengan gamma saturatednya. Hasilnya 534,076 kN per meter persegi. Lalu tegangan pore airnya itu adalah H2 dikali dengan gamma airnya. Di sini 9,81 berarti sama ya. Jadi 206,01 kN per meter persegi. Untuk tegangan efektifnya tinggal dikurangi tegangan total dikurangi dengan tegangan pore air. Hasilnya 328,066 kN per meter persegi. Lalu kan dicarinya adalah perubahan tegangan efektif dari sebelum dan sesudah. Di sini waktu tegangan efektif sebelum muka air tanah naik itu sebesar 290,522.
tinggal dikurangi saja dengan tegangan efektif yang sesudah muka air tanahnya naik, dan hasilnya adalah 37,544 kN per meter persegi. Nah, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.